Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV-mu? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saat ini kita masih dalam suasana new normal akibat pandemi COVID-19. Semoga kita semuanya selalu semangat untuk survive melawan corona. Dan senang sekali perkenalkan, nama saya Vini Auliani. Senang sekali bisa memandu dalam acara podcast TV show TV Muhammadiyah. Ngobrol seling tanpa boring, hanya di sini tempatnya. Dan kali ini seperti biasa di acara podcast TV show kita akan membahas sesuatu yang hangat dan juga sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas mengenai memahami bedah laparoskopi. Dan narasumber kita kali ini juga istimewa sekali karena kita akan kedatangan bintang tamu yakni seorang dokter. Ada Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK, dokter spesialis kebidanan, kandungan, konsultan fertility dan hormon reproduksi atau ahli bedah laparoskopi. Ya, baik pemirsa TV-mu, seperti kita tahu ya, kalau dalam dunia bedah itu ada banyak sekali bedah-bedah medis gitu. Nah, salah satunya ini adalah bedah laparoskopi. Apa aja nih bedah laparoskopi itu kan? Nah, kita akan cari tahu nih apa sebenarnya bedah laparoskopi dan juga penyakit-penyakit yang biasanya menyerang perut. Itu diantaranya ada miom dan juga penyakit kista. Nah, untuk itu langsung aja kita sapa dokter kita yang cantik pada hari ini yaitu Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Halo Bu Dokter, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Bu Dokter apa kabar? Baik, sehat. Ini juga ya. Ya, alhamdulillah Bu Dokter. Kesibukannya gimana nih Bu Dokter di saat new normal saat ini nih Bu Dokter? Kesibukan seperti biasa, menolong orang melahirkan, operasi angkat miom, kista dengan laparoskopi. Juga kebetulan karena saya di fertility, saya juga mengerjakan inseminasi dan bayi tabung juga di rumah sakit. Wow, menarik sekali Bu Dokter. Nah, baik Bu Dokter, tema kita kali ini kan adalah memahami bedah laparoskopi dan juga kita akan membahas mengenai gangguan di dalam perut atau panggul Bu Dokter ya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai bedah laparoskopi itu, ini saya mau tanya kepada Bu Dokter terlebih dahulu mengenai sebenarnya apa sih itu miom atau kista yang biasanya menyerang area-area perut gitu ya Bu Dokter ya. Seperti apa? Oke. Jadi penyakit tumor kandungan ya namanya ya. Penyakit tumor kandungan ini antara lain miom, kista, dan polip. Ini yang paling sering. Ada lagi yang disebut adenomiosis. Adenomiosis ini adalah proses endometriosis yang tumbuh di otot rahim. Biasanya pasiennya akan mengeluh mens yang sakit dan banyak. Nah, jadi pada ibu-ibu usia 40 tahun ke atas, jika mengalami mens yang sakit atau mens yang banyak, segeralah dicek apakah ada benda-benda tumor kandungan ini. Bisa berupa miom, polip, atau kista, dan adenomiosis tadi. Nah, beda-bedanya apa? Biasanya dengan mudahnya kita bisa ketahui dengan pemeriksaan USG transvaginal. Jadi probe-nya itu masuk lewat vagina. Ya, jadi gambar yang dihasilkan akan lebih jelas. Kalau USG dari perut, terhalang lemak perut dan usus-usus, tidak jelas terlihat miom, kista, dan polip ini. Jadi, lakukan USG transvaginal. Untuk yang belum menikah, biasanya probe dimasukkan lewat lubang dubur, jadi namanya USG transrektal. Itu untuk mengetahui keberadaan si miom, kista, polip, atau adenomiosis ini. Ya, sangat mudah dan pemeriksaannya tidak lebih dari 5 menit saja. Kita sudah bisa tahu, tentunya dikerjakan oleh seorang dokter ahli ya. Kita bisa tahu. Nah, bedanya apa? Kalau miom dan adenomiosis ini adalah tumor yang tumbuh di otot rahim. Ya, sedangkan polip tumbuh di dinding dalam rahim. Dan yang disebut kista adalah tumor yang tumbuh di indung telur. Itu beda-bedanya. Dan masing-masing penata laksanaannya tergantung dari ukuran dan lokasinya. Seperti kalau untuk miom, dia bisa tumbuh di dinding luar, bisa tumbuh di dinding dalam tadi. Semakin dekat posisinya ke arah dinding dalam rahim, akan menimbulkan gangguan mens. Biasanya antara lain mens yang banyak. Ya,
bisa disertai nyeri, terutama pada kasus adenomiosis. Polip pun juga seperti itu. Ya, kemudian kalau kista selain kista endometriosis atau kista yang terpuntir, biasanya tidak menimbulkan rasa nyeri. Ya, tetapi kista juga tergantung sekali lagi dari ukuran dan jenis kistanya untuk kepentingan dioperasi atau tidaknya. Nah, zaman sekarang ini untuk operasi kita nggak perlu lagi black root besar-besar seperti kalau melakukan seksio sesaria. Ya, jadi cukup dengan lubang kecil saja, minimal invasive surgery ya namanya, laparoskopi tadi. Kita bisa lakukan pengangkatan miom, pengangkatan kista, bahkan kalau misalnya memang diperlukan pengangkatan rahim pada kasus adenomiosis, semuanya bisa kita lakukan dengan operasi laparoskopi ini atau bedah minimal invasif. Jadi dengan lubang yang kecil kita bisa angkat bersih, dan biasanya karena lubang kecil, pasiennya juga jauh lebih tidak nyeri dan sembuh juga jauh lebih cepat daripada operasi yang konvensional biasa yang di black besar. Kira-kira seperti itu nanti. Baik, jadi untuk penyakit-penyakit itu tadi bisa disembuhkan melalui bedah laparoskopi itu tadi ya dok ya? Betul, diangkat miom, kista atau polip dan adenomiosisnya tadi. Baik, itu penyebabnya apa sih dok kalau boleh Jadi penyebabnya biasanya multifaktorial ya, tidak diketahui penyebab pastinya. Interaksi dari berbagai faktor, antara lain faktor hormonal, genetik, dan lingkungan. Lingkungan di sini termasuk lifestyle ya, dari makanan, polutan lingkungan kan banyak ya. Polutan lingkungan itu antara lain bahan pengawet, pewarna, bahan-bahan kimia, asap rokok, kendaraan bermotor ya, atau bahkan semprotan pestisida yang ada di sayuran, boraks dan formalin yang ada di daging olahan, itu termasuk polutan lingkungan. Itu juga mempengaruhi. Baik, lalu bagaimana dengan diagnosisnya dok dan juga terapinya dok? Diagnosisnya yang tadi saya sebutkan, jadi dengan pemeriksaan USG transvaginal tadi, kita sudah bisa jelas banget tuh melihat kalau seorang dokter ahli yang mengerjakan, biasanya 5 menit, nggak lebih dari 5 menit deh, kita udah bisa tahu ini bendanya apa gitu ya. Nah, dari situ kalau diagnosisnya sudah jelas, baru kita susun rencana terapinya. Ya, terapi bisa secara operasi, bisa secara medikamentosa. Tapi biasanya kalau untuk tumor kandungan, untuk lebih tuntas memang harus diangkat ya. Nah, pengangkatannya lewat operasi, pilihan operasi bisa black biasa ya, atau yang kita sebut operasi konvensional, atau pendekatan minimal invasif yang disebut laparoskopi tadi, yang memberikan banyak keuntungan juga buat pasiennya. Lebih tidak sakit, lebih cepat sembuhnya, kemudian kalau pasiennya sibuk, bekerja, bisa segera kembali ke aktivitas normalnya juga lebih cepat. Baik dokter, ini menarik sekali karena ini sangat related sekali, terutama untuk perempuan ya dok ya. Tapi betul. Kita tahan dulu ya dok ya, kita akan lanjutkan materi ini tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.